Selamat siang. Jadi di sini saya Ignatius Andika Bengkara Siombing. Pada hari ini saya akan menjelaskan untuk mengevaluasi materi logistik pada minggu kedua. Untuk yang pertama itu pengiriman dan pemuatan barang, dispatch stock. Jadi dispatch stock ini itu adalah manajemen warehouse, adalah suatu proses di dalam manajemen warehouse. Jadi pada saat mengirim barang dan pemuatan barang, prosesnya itu adalah dari awal sampai proses akhir, bagaimana memanage barang melalui transportasi pemuatan barang. Jadi sebelum mengirim barang, tentunya perusahaan akan menerima order barang terlebih dahulu dari customer. Jadi di dalam pengiriman barang itu, proses yang pertama itu menganalisis setiap order untuk mengidentifikasi syarat pengerjaannya. Jadi itu dapat mengecek order, cek size, cek jurnal, cek catatan order. Jika sudah setuju semua, proses akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua itu mengikuti proses pemilihan order di perusahaan dalam menyiapkan barang yang akan dikirim. Seperti barang yang dipilih itu seperti apa, kemudian diperiksa berdasarkan pengetahuan produk, pelabelan, dan sistem identifikasi. Setelah itu produk diurutkan, dirakit, dan dikonsolidasikan. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan pengiriman mengikuti prosedur dan jadwal di perusahaan, seperti melengkapi catatan serta pelabelan di dalam dokumentasi sesuai dengan yang dilampirkan. Jadi untuk yang kedua ini adalah dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini adalah dokumen yang diperlukan dalam proses dispatch stock. Untuk yang pertama itu adalah loading authorization, kemudian tally sheet, release note, waybill, daily dispatch report, kemudian daily stock position. Jadi mengapa dokumentasi itu diperlukan dalam proses dispatch stock? Yang pertama itu biar lebih transparan. Jadi karena ini berbicara soal uang, kemudian bisa jam, hari, jumlah pada saat produk dikeluarkan, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu pada saat barang ada yang kurang, dapat dilakukan pelacakan karena terdapat risiko tercampur ke tempat lain dan terjadi salah hitung pada saat pengiriman. Kemudian yang ketiga itu dapat melakukan evakuasi jika terjadi kesalahan. Kemudian materi yang selanjutnya ini packaging dan dangerous good. Jadi pada dasarnya barang berbahaya ini dapat diangkat ke dalam pesawat, udara, melewati darat juga bisa, kemudian melewati perairan juga bisa. Tetapi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aturan kemasan dan cara pengemasannya, pemberian label, serta penyimpanan dan pemuatannya. Jadi ketika petugas yang menangani barang-barang berbahaya menyimpang, kemudian tidak menjalankan peraturannya juga, maka resiko yang diterima cukup berbahaya dan dapat membahayakan manusia, merugikan perusahaan, dan merusak fasilitas lain. Jadi dapat dijelaskan dangerous good itu adalah unsur-unsur zat berbahaya atau barang berbahaya yang sangat peka terhadap suhu udara, tekanan, dan gerakan, serta dapat mengganggu terhadap kesehatan manusia dan binatang. Jadi packaging dan dangerous good itu adalah proses di mana suatu produk yang dikategorikan dangerous good harus dikemas seaman mungkin sehingga di dalam prosesnya barang dan staf yang bekerja dapat mendapatkan keamanan. Kemudian dokumen yang terdapat pada dangerous good itu adalah bill of lading, kemudian commercial invoice dan packing list, PIP, manifest. Jadi selanjutnya ini adalah 3 fungsi dasar yang diperlukan dalam packaging dan dangerous good. Untuk yang pertama itu ada perlindungan. Jadi perlindungan itu seperti terbagi dari kehilangan, kerusakan, pencurian. Untuk pencegahan itu perubahan temperatur, hama kontaminasi, dan resiko alam. Untuk yang ketiga itu adalah penampilan. Dilihat berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan hiasan. Jadi kemasan itu dapat dilakukan ketika kita tahu sifat barang seperti apa, metode transportasi yang digunakan juga seperti apa, kemudian pelayanan dan tujuan akhirnya seperti apa.
Lanjut, untuk informasi yang diperlukan saat melakukan pengemasan, kita dapat melihat jenis barangnya seperti apa, volume, berat paket, jenis paket, metode transportasi, kemudian tujuan akhir. Jika telah mengikuti semua prosedur yang uh, telah mengikuti prosedur dalam melakukan pengemasan, maka hasil yang didapat pastinya akan sangat baik. Jadi pedoman tentang pilihan kemasan, karena barang yang di packing itu bermacam-macam ya. Jadi perlu penanganan yang ekstra. Jadi pada saat di packing, barang yang telah di packing harus ngepres dengan kemasan. Dengan begitu, barang tidak bergerak di dalam kemasan. Jadi supaya kemasan dapat terjaga dengan aman, tentu tidak boleh menggunakan material bekas. Setelah itu, bentuk kemasan juga harus serapi mungkin sehingga terlihat baik dan bagus. Jadi fungsi dari pengemasan itu supaya dapat melindungi kargo tentunya. Sama yang kedua itu dapat memungkinkan kargo untuk ditumpuk, kemudian memungkinkan kargo mudah untuk diangkat, dipindahkan, dan diamankan, dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang karakteristik kargo, dan yang terakhir itu penanganan yang tepat dan efektif. Oke, jadi selanjutnya ini adalah kategori barang berbahaya. Untuk golongan pertama itu eksplosif. Untuk semua bahan peledak. Kemudian yang kedua itu golongan kedua itu gas bertekanan dan mudah terbakar dalam bentuk gas. Untuk yang ketiga itu benda cair berupa cairan yang mudah terbakar dan tidak boleh kena panas. Untuk yang keempat itu zat padat yang mudah terbakar. Untuk golongan 5 itu zat pengoksidasi, peroksida organik. Jadi bentuk zatnya itu yang menghasilkan O2 dapat mengakibatkan kebakaran. Kemudian golongan 6 berupa zat beracun. Bentuknya itu padat atau cair, jadi ketika dihirup atau ditelan dapat menyebabkan kematian. Untuk golongan 7 itu radioaktif. Ciri-cirinya itu zat yang mengeluarkan sinar radiasi. Kemudian golongan 8 itu korosif, zat yang mengakibatkan korosi atau karat. Zat ini dapat mengakibatkan rusak jaringan kulit baterai atau seperti itu. Untuk yang 9 itu zat yang di luar dari 8 golongan dangerous good. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah dokumen yang dikeluarkan untuk jenis barang berbahaya, seperti dangerous good declaration, kemudian material safety date sheet, yang terakhir itu certificate of analysis. Jadi seperti itu untuk evaluasi pada minggu kedua saya hari ini. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih.